Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para bapak ibu dosen yang kami hormati, dan kepada sahabat-sahabati yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana kita bisa dapat melaksanakan tugas kelompok yang kedua kalinya. Shalawatuhu wassalamuhu kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, yakni ad-dinul Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga kalinya saya berada di sini sebagai moderator dari kelompok kami. Pertama, ingin membacakan judul kelompok kami, yaitu memahami alam pikiran manusia dan perkembangannya. Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada penyaji pertama Mbak Diana Pratiwi, dan ada penyaji yang kedua yakni Mas Abdul Rosid, dan ada sebagai notulen yakni Mas Indra Husaini. Pembahasan dari kelompok kami, yang pertama menganalisis rasa ingin tahu pada manusia, dan yang kedua menganalisis hubungan antara perkembangan fisik dengan sifat manusia, yang mana hal tersebut akan dipresentasikan oleh saudara kita yakni Mbak Diana Pratiwi. Dan pembahasan yang nomor 3 yaitu menjelaskan timbulnya mitos, dan pembahasan yang terakhir yakni menjelaskan persepsi terhadap alam oleh para ilmuwan, dan hal tersebut akan dipresentasikan oleh Mas Abdul Rosid. Menganalisis rasa ingin tahu pada manusia ini akan dipresentasikan oleh Mbak Diana. Waktu dan tempat, tafadhol. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis rasa ingin tahu pada manusia. Manusia selalu ingin tahu. Jadi di setiap diri manusia itu selalu timbul rasa ingin tahu yang akan timbul di dalam benak manusia. Apa sih rasa ingin tahu itu? Rasa ingin tahu itu timbul karena rasa penasaran kepada hal yang menjadi tanda tanya di dalam pikiran manusia. Di gambar tersebut terdapat ada seorang laki-laki yang sedang penasaran. Kenapa penasaran? Dikarenakan banyak hal-hal yang ingin diketahui oleh laki-laki tersebut. Sama halnya manusia. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang diketahuinya. Setiap manusia selalu ingin memiliki rasa pengetahuan yang bertambah terus-menerus. Jadi rasa ingin tahunya selalu meningkat. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang, atau dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Dengan demikian, setiap manusia tidak pernah memiliki rasa puas dalam segala hal. Tadi saya sudah menyinggung dari depan tentang penyebab mengapa manusia selalu penasaran. Karena itu, setiap manusia ingin tahu segala hal, entah itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi rasa keingintahuan yang dimiliki manusia itu terbatas. Tidak semua hal yang dibuat penasaran yang ada di benak manusia itu bisa terjawab secara sempurna.
Di sini ada dampak positif rasa ingin tahu. Yang pertama, lebih luasnya pengetahuan dan pengalaman. Jadi ketika manusia itu sudah timbul rasa ingin tahu dan penasaran kepada sesuatu hal, maka efek positifnya manusia tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Bertambahnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh manusia tersebut. Yang kedua, bisa mengetahui berbagai hal. Berbagai hal yang menjadi tanda tanya di manusia bisa terjawab ketika manusia tersebut mencari jawaban, entah jawaban itu tentang penelitian, tentang alam maupun tentang ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, pola pikir lebih berkembang. Jadi pola pikir manusia itu akan lebih luas ketika manusia tersebut selalu ingin tahu apa yang dibuat penasaran oleh manusia tersebut. Dan dampak negatif rasa ingin tahu di sini ada. Yang pertama, jika berlebihan akan mengakibatkan depresi. Jadi hal-hal yang berlebihan itu memang tidak baik, meskipun hal tersebut memiliki hal positif yang banyak. Seperti tadi hal positif yang saya paparkan. Banyak hal positif lainnya yang ditimbulkan ketika manusia tersebut memiliki rasa ingin tahu yang berkembang dan tinggi. Tapi dampak negatifnya, sesuatu yang berlebihan pasti mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya depresi. Ketika manusia ingin lebih tahu, ingin lebih banyak apa yang menjadi tanda tanya di otaknya, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu tidak terjawab dengan sempurna, bahkan tidak ada jawabannya, maka dampaknya itu bisa depresi ke manusia tersebut. Next, sini sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Jadi itu sebuah sikap dan tindakan, sikap yang timbul dari diri manusia tersebut. Saya ingin tahu hal yang belum saya ketahui. Dengan cara apa? Bertindak, mencari jawaban yang ada di pikiran manusia yang menjadi tanda tanya di dalam manusia tersebut. Di sana ada gambar, ada seorang bapak, ada seorang ibu dan anak. Jadi di gambar tersebut itu bisa dianalisa bahwasannya anak tersebut itu anak saja sudah memiliki rasa ingin tahu. Mulai dari kita bayi, balita, tapi kalau bayi itu memang dituntut untuk tahu, sedangkan balita ingin tahu bagaimana caranya merangkak, bagaimana caranya berjalan, seperti itu. Tetapi dalam hal tersebut butuh bantuan seseorang. Jadi rasa ingin tahu itu bukan hanya sebuah jawaban, tetapi membutuhkan sebuah pemaparan dan argumentasi dari orang lain. Entah itu dari orang sekitar atau bisa dari guru dan dosen-dosen yang ada di kampus. Yang B, menganalisis hubungan antara perkembangan fisik dan sifat manusia. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia pada anak usia dasar sampai dewasa, meliputi pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki perkembangan, mulai dari kita bayi, balita, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia. Jadi fisik itu perubahan yang bisa dilihat secara langsung, seperti tinggi badan. Setiap manusia itu tinggi badannya itu rata-rata banyak yang tidak sama. Di sekolah saja ataupun di kampus-kampus saja, tinggi badan itu tidak mengukur umur seseorang, tidak. Apalagi berat badan. Bahkan anak SMP, MTS, bahkan SD itu ada berat badannya yang sudah melebihi anak remaja. Begitupun sebaliknya. Tentang pertumbuhan tinggi badan, bahkan banyak anak SD itu sudah tinggi, ada yang 142, ada yang 145, sedangkan yang dewasa atau remaja itu malah 140, seperti itu. Jadi tidak mengukur umur sekian, badannya sekian.
Jadi lebih mudahnya itu perkembangan fisik itu suatu perkembangan manusia yang bisa dilihat secara langsung. Tadi sudah ada pertumbuhan tinggi berat badan sama tinggi badan seseorang. Nah, itu ada gambar manusia bertambah besar. Mulai dari bayi, balita, tuh bisa menjadi dewasa hingga lansia. Tapi perkembangan fisik manusia itu tidak menjamin ketika umur sekian beratnya sekian, tidak, tetapi dilihat dari gen-gen yang ada di manusia itu sendiri. Ada keturunan atau kebanyakan itu manusia yang ada di Indonesia itu, saya ketika melihat berita-berita itu kebanyakan ada anak balita gizi buruk. Jadi perkembangan fisiknya itu terlambat seperti itu. Ada lagi manusia dipengaruhi gara-gara keturunan, bapak ibunya pendek jadi anaknya ikut pendek, seperti itu. Sifat manusia adalah konsep yang menunjukkan fundamental, disposisi, dan karakteristik, termasuk cara berpikir, perasaan, dan bertindak, yaitu manusia dikatakan memiliki secara alami. Jadi sifat itu sudah ada ketika kita itu masih kecil. Ketika bayi contohnya, ada bayi, setiap bayi beda. Ada yang tidak rewel, ada yang ketika bangun tidur itu nangis, ada yang bangun tidur ya diam, hanya bangun saja diam, ada yang bisa langsung nangis. Itu termasuk dari sifat manusia. Balita juga ada yang balita rewel, ada yang enggak. Begitupun remaja dan dewasa, apalagi remaja dewasa ini sifatnya sudah mulai tampak, bahkan bisa dianalisa oleh manusia lain. Biasanya itu kalau sifat itu bisa dijelaskan ketika remaja dan dewasa. Apalagi itu usia anak SMA, SMK, dan anak kuliah. Sifatnya itu bisa ditebak oleh teman-temannya. Di sini ada gambar salah satu, ada orang pemarah ya. Jadi salah satunya itu ada yang sifatnya pemarah. Jadi ketika dia itu merasa ada yang kurang atau merasa dirinya itu tidak cocok dalam suatu hal dan membuat mentalnya down atau apa itu, dia itu akan marah. Ada lagi manusia yang lemah lembut, ada manusia yang pemarah seperti di gambar tersebut. Jadi bermacam-macam sifat manusia itu. Jadi sifat manusia itu berbeda-beda. Manusia lain dan manusia lainnya juga itu berbeda-beda. Bahkan di dalam satu sekolah banyak sifat yang berbeda. Tidak satu sekolah, satu ruangan saja itu sudah mampu memaparkan beberapa sifat-sifat manusia yang berbeda. Hubungan antara perkembangan fisik dan sifat manusia. Di sana ya sudah dijelaskan. Semakin berkembangnya fisik manusia, maka akan mempengaruhi sifat manusia. Dengan berkembangnya fisik manusia, maka akan berkembang pula pemikiran dan sifat yang dimiliki manusia tersebut. Seperti semakin bertambah dewasanya manusia, maka pola pikir dan sifatnya akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia dan pengalaman yang didapat oleh manusia tersebut. Tetapi umur tidak menjamin perkembangan fisik manusia, seperti tinggi badan dan berat badan, tergantung manusianya sendiri. Kalau manusianya sendiri itu tidak imbang, contohnya di berat badan, antara olahraga dan konsumsi makanan yang dikonsumsi, maka berat badannya itu akan melambung ke atas, lebih gemuk. Bahkan fisik yang dilihat oleh teman-temannya itu, bahkan kalau tidak kenal itu bisa dikira anak yang sudah SMK padahal masih SMP, seperti itu. Terus di sini ada dengan berkembangnya fisik manusia, maka akan berkembang pula pemikiran. Jadi pemikiran manusia semakin dewasa itu pasti sudah beda dengan pemikiran yang remaja. Seperti anak MTS mau beranjak ke SMK itu sudah pemikirannya itu sudah berbeda, sudah lebih berkembang, sudah lebih maju. Kenapa demikian?
setiap orang berproses setiap hari, pasti seseorang itu memiliki, kembali ke bab tadi yang saya jelaskan, rasa ingin tahu. Manusia itu selalu melekat dengan rasa ingin tahu dan penasaran. Semakin banyak rasa ingin tahunya, maka semakin banyak ilmu yang ditampung oleh manusia tersebut. Dengan catatan tidak berlebihan dan tidak mustahil untuk dibuat penasaran. Jadi yang dibuat penasaran itu tidak hal-hal yang mustahil yang tidak ada jawabannya, terus depresi seperti tadi efeknya. Jadi rasa ingin tahu tersebut yang ada di diri manusia itu bisa dilihat dari usia dan lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita, di masyarakat bagaimana, di keluarga bagaimana. Jadi lingkungan juga mempengaruhi sifat juga. Jadi banyak pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi sifat manusia. Seperti contohnya, ada segerombolan mahasiswa memiliki geng. Di geng tersebut teman-temannya itu bersifat angkuh, sombong. Maka ketika kita sudah sering kumpul dengan teman-temannya, maka secara tidak langsung tanpa kita sadari kita akan ikut-ikutan juga. Yang semula kita tidak tahu fashion atau apa, itulah sifat manusia. Ada yang ikut-ikutan, tidak memiliki komitmen satu sama lain dan diri kita sendiri kan gitu. Sifat akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Banyak kan orang yang bilang pengalaman adalah guru terbaik ya. Jadi semakin banyak pengalaman, maka semakin pesat juga perkembangan manusia tersebut. Pola pikirnya semakin pesat. Seperti saya contohnya. Saya dulu ketika saya masih SD, jangankan untuk maju ke depan, saya untuk menjawab pertanyaan dan duduk di bangku paling depan saja saya tidak berani. Terus berkembang setelah saya madrasah sanawiyah, di sana saya diajarkan bagaimana cara berbicara di depan. Ya tidak langsung spontan bisa dan tidak langsung sempurna. Harus ada proses tahapan. Proses tersebut yang disebut pengalaman. Jadi dengan pengalaman tersebut pasti manusia akan lebih berkembang dari sebelumnya. Next. Sudah materi yang ketiga, menjelaskan timbulnya mitos, akan dijelaskan tadi sudah dijelaskan sama moderator bahwasanya rekan Rosid yang akan menjelaskan. Jadi materi A dan materi B sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Poin yang selanjutnya yakni poin yang nomor 3 dan nomor 4 ini akan dipresentasikan oleh Mas Abdul Rosid. Waktu dan tempat, tafadhol. Terima kasih atas moderator yang sudah memberi saya waktu untuk mempresentasikan poin C dan D. Yang pertama saya akan mempresentasikan tentang poin C, yaitu menjelaskan timbulnya mitos. Mitos itu apa sih? Apakah kalian tahu pengertian mitos? Nah, sebelum itu, mitos itu termasuk dalam tahap teologi atau tahap fiktif. Karena manusia menciptakan mitos untuk memahami gejala alam yang ada di sekitarnya. Itulah mitos. Nah, di sini ada pengertian mitos, yaitu suatu cerita bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa. Sekarang lanjut ke macam-macam mitos. Yang pertama, mitos sebenarnya. Manusia berusaha sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada. Namun belum tepat karena kurangnya pengetahuannya, sehingga untuk bagian tersebut orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau dewi. Seperti contohnya di sini Nyi Roro Kidul. Misalkan ada sebuah banjir di Kota Lumajang, semisalkan ada banjir di Kota Lumajang. Kenapa bisa banjir? Karena seorang atau manusia kurang pengetahuannya sehingga mengaitkannya dengan tokoh atau dewa-dewi.
seperti Nyi Roro Kidul. Kenapa bisa terjadi banjir? Ya, karena Nyi Roro Kidul marah karena sudah lama tidak dikasih tumbal, misalkan seperti itu. Nah, contohnya lagi seperti pelangi. Kenapa bisa terjadinya pelangi? Nah, karena seorang kurang pengetahuan, maka seseorang itu mengaitkannya dengan seorang tokoh. Ya, karena itu selendang peri yang sudah mandi di air terjun. Nah, seperti itu. Itunya mitos sebenarnya. Nah, selanjutnya cerita rakyat. Mitos yang merupakan cerita rakyat ialah usaha manusia mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Nah, seperti contohnya Lutung Kasarung dan Purbasari. Nah, di situ ada sebuah monyet yang suka kepada seorang perempuan, yaitu Purbasari. Nah, itu kan cerita rakyat. Nah, di mana di situ hanya disampaikan dari mulut ke mulut, maka sulit dipercaya kebenarannya. Iya tah, beneran tah Lutung Kasarung atau monyet itu cinta atau suka ke Purbasari atau ke cewek tersebut. Kan kalau menurut logika itu kan mustahil seorang cewek suka ke monyet, kan mustahil. Berarti sulit dipercaya kebenarannya. Itu cerita rakyat. Selanjutnya legenda. Adapun cerita yang berdasarkan mitos disebut legenda. Dalam legenda dikemukakan seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Apakah tokoh tersebut pernah ada atau tidak, saya tidak mengerti. Namun yang bersangkutan dihubungkan dengan apa yang terdapat di suatu lingkungan sebagai bukti kebenaran suatu legenda. Contohnya Sangkuriang yang dikaitkan dengan Gunung Tangkuban Perahu yang dahulunya merupakan danau. Di situ contohnya Sangkuriang yang dikaitkan dengan Tangkuban Perahu, di mana Sangkuriang tersebut menendang perahunya sehingga menjadi gunung. Itunya contoh dari legenda. Sekarang timbulnya sebuah mitos. Kenapa timbulnya sebuah mitos? Yaitu karena adanya sebuah kejadian di masa lampau, di mana kejadian tersebut berupa kejadian yang di luar nalar pikiran manusia. Contohnya seperti legenda atau Sangkuriang tersebut. Masa perahu bisa ditendang sehingga menjadi gunung? Itu kan di nalar pikiran kita kan? Itu contohnya. Itu disebut dengan mitos. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan persepsi terhadap alam oleh para ilmuwan. Persepsi yaitu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan dan alam. Persepsi juga disebut sebagai gambaran atau anggapan dari seseorang. Di sini saya mempunyai dua contoh. Yang pertama yaitu di situ ada balok dan dua manusia atau dua orang. Yang dimana di situ mempunyai dua persepsi yang berbeda. Yang sebelah kiri menjawabnya 4 balok. Yang sebelah kanan tidak, itu menjawabnya 3 balok. Dari persepsi tersebut kita sudah menganalisa atau sudah tahu bahwa persepsi tersebut berbeda. Jadi untuk yang sebelah kiri persepsinya ada bilangnya 4 dan yang kanan bilangnya 3. Kita bisa lihat sendiri persepsi kita masing-masing. Yang sebelah kiri itu dilihat dari ujung sebelah kiri itu ada 4 balok. Ketika dilihat di ujung sebelah kanan ada 3 balok. Jadi persepsi kita berbeda-beda bila dilihat dari ujung yang berbeda. Yang selanjutnya nomor 2. Di situ ada 2 persepsi juga antara karyawan dengan bos atau manajer. Karyawan beranggapan bahwa manajer itu banyak uang karena sudah menjadi bos. Itu dilihat dari atasnya karyawan, bahwasanya manajer mempunyai banyak uang. Tetapi manajer itu berpikiran atau berpersepsi bahwa bos tersebut tidak mempunyai banyak uang, hanya hidup sebatang kara.
Jadi kita beranggapan bahwa karyawan beranggapan bahwa bos itu mempunyai banyak uang, tetapi bos tersebut menganggap bahwa tidak mempunyai banyak uang. Berarti mempunyai dua persepsi yang berbeda dari karyawan serta manajer atau bosnya itu. Persepsi menurut para ilmuwan. Persepsi menurut Wagner dan Hollenbeck pada tahun 1995. Menurutnya, setiap manusia dianugerahi dengan 5 indera, yang mana dengan kelima-limanya Anda bisa merasakan dunia yang ada di sekitar. Mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, serta pengecap. Definisi persepsi menurut Wagner dan Hollenbeck ini adalah sebuah proses yang mana seseorang tersebut dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indera tersebut. Yang selanjutnya menurut Sudarsono, yaitu menurut Sudarsono merupakan kemampuan dalam menanggapi, memahami, mengamati, memandang, serta proses lainnya untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu hal dengan menggunakan kemampuan diri kita sendiri untuk mengorganisasikan pengamatan yang telah ditangkap oleh indera yang dimiliki. Persepsi Sudarsono ini hampir sama dengan persepsi Wagner dan Hollenbeck. Dan selanjutnya menurut Robin, yaitu menyatakan jika persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan dari indera yang Anda miliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya nomor 4 menurut Suranto Awe pada tahun 2010. Persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki seseorang atau yang dimiliki diri kita sendiri. Kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada pada diri kita sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekeliling kita. Itu menurut Suranto Awe pada tahun 2010. Selanjutnya menurut Tiato dan Titi Trowulan pada tahun 2006. Persepsi merupakan sebuah proses identifikasi atau pengenalan pada sesuatu hal yang mana menggunakan indera yang dimilikinya. Kesan yang diterima oleh individu ini akan sangat bergantung dari semua pengalaman yang sudah diperoleh melalui proses belajar, berpikir, dan dipengaruhi faktor dari individu itu sendiri. Itu menurut Tiato dan Titi Trowulan pada tahun 2006. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator, ke Mas Taufik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas presentasinya Mbak Diana sama Mas Abdul Rosid, yang mana sekarang ini masuk kepada masalah tanya jawab, yang mana masalah tanya jawab ini bisa ditanyakan kepada notulen, kepada sahabat Indra. Waktu dan tempat, tafadhol. Terima kasih atas moderator yang telah memberikan saya tanya jawab sehingga saya dapat membacakan aturan dari sesi tanya jawab hari ini. 1. Maksimal 3 pertanyaan. Yang kedua, yang sudah bertanya tidak boleh bertanya lagi. 3. Pertanyaan bisa disampaikan di grup WA Ilmu Alamiah Dasar
atau di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Indra Husaini. Saya selaku moderator mengakhiri presentasi pada hari ini. Apabila ada tutur kata kurang baik, kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena dalam sebuah hadis telah dipaparkan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran usikum binafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.